warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul libas. Nah, di libas saja udah Pak Jamal. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Di Al-Quran ada terkait dengan hubungan suami istri sebagai keluarga. Antum libasul lahunna, hunna libasul lakum. Pakaian secara harfiah labasa menutup. Ada iltibas. Iltibas artinya ragu. Karena ada sebagian persoalan yang tertutup. Libas ada yang pakaian yang menutup, ada yang bersifat material, konkret, ada yang bersifat imaterial. Maka Al-Quran bilang walibasut taqwa. Takwa itu melibas, menutup. Menutup semua pintu yang membuka kemaksiatan, kemungkaran. Nah, itu libasut takwa. Kita mulai hadis ke-511. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Amir Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hiro wal harir. Rawahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Rasulullah bersabda, hendaknya ada di antara umatku kaum yang yastahillunal hira wal harir. Harirnya sutra, pakaian. Hiro nggak tahu. Kita lihat di catatan kaki, Pak. Itu dia tuh. Dari atas. Babul libas ay ma yahullu minhu ma yahillu minhu wa ma yuhram. Maksudnya bab terkait pakaian adalah ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Zakarahu fi kitabis shalah. Disebut dalam kitab salat. Li'anna lahu asaran kabiran fi sihhatis shalah wa fasadiha. Sebab ada pengaruh besar pakaian itu, halal dan haramnya, terhadap sah tidaknya sholat. Qauluhu al-hir, qala Syekh Ahmad Muhammad Syakir fil Ba'is al-Hasis, halaman 234, al-hir bikasril ha al-muhmalah wa takhfifir ra. Al-hir huwal farj, kemaluan. Wal muradu bihi istihlalu zina, menghalalkan zina. Wa hadhihi riwayah as-sahihah fi jami'i nusakhil Bukhari wa ghairihi. Ini didapat dalam teks hadis-hadis Imam Bukhari dan lainnya. Orahu ba'dun naqilin, ada juga yang meriwayatkan khir bil kha. Oh, wal wazai khiz al-mu'jamatain. Nau minal apa ini? Ibrisim.
wa huwa tashif kama qala al-Hafiz Abu Bakar innal Arabi unzur Fathul Bari intaha. Fathul Bari juz 10 halaman 45-49 intaha, selesai. Al-harir yutlaku ala jami'i anwa'il ibrisim. Nah, baru nih ketemu ibrisim. Sutra. Wad dalil wal hadis dalil ala hormatihi. Jadi al-hir tadi wal farj, kemaluan. Kita kembali ke teks, Pak. Ini dia. Rasulullah bersabda, layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir. Hendaknya ada di bagian dari umatku aqwamun, beberapa kelompok orang. Yastahilluna, yang menghalalkan hira, tadi kemaluan, wal harir, dan sutra. Apa ini? Saya nggak tahu maksudnya. Aqwamun yastahilluna. Istahalla. Dari kata halal. Halal. Oh iya, iya, iya. Tambah alif sinta, mencari. Mencari. Mencari apa? Halal. Dia sebenarnya haram. Apalagi terkait dengan kemaluan. Farjir. Kedua, harir. Yang mencari halal. Mencari halal sebenarnya terkait harir sama hir itu haram. Ada yang mencari-cari, silahkan aja gitu. Coba kita teruskan hadis 5:12. Jadi Nabi heran, kok ada umatku yang mencari-cari halal al-hir dari kemaluan. Maksudnya maksiat al harir dan apa itu sutra. Apa maknanya haram? Berikutnya Pak, yang 5:12. Nah, halo Pak Jamal. Ya, Ustaz. Hadis Ya, ke-12. iya, 5:12. Wa an Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi anyati zahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an labsil harir wad dibaj wa an najlis alaihi, rahul Bukhari. Dari Huzaifah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah melarang kita minum di bejana, wadah, gelas, piring terbuat dari emas atau perak. Kita makan di bejana tersebut. Juga Rasulullah melarang memakai sutra, wadibaj. Dibaj itu ya jenis pakaian juga, sejenis sutra.
Wa an najlisa alaihi, dan kita duduk alaihi, alal harir atau adibaj. Tempat duduk, sarungnya dari sutra. Baru kita lihat catatan kakinya, Pak. Nih. Adibaj as-saubul ghaliz minal harir. Baju tebal. Jadi apa mantel, apa sweater, apa-apa. Wa huwa min atfil khas alal am. Dia juga. Ini mengatafkan yang khusus atau yang terhadap yang umum. Jadi kalau harir umum, dibaj khusus, pakaian tebal. Ya, kembali ke teks habis segitu aja. Iya, 5:13. Jadi yang tadi itu minum, makan, emas dan perak. Nggak boleh, jangan. Ya. Terus pakai sutra dan baju tebal terbuat dari sutra. An-najlis alaihi, bisa jadi ya tempat duduk kita. Ada sarung pakai sutra. Orang nggak boleh satu itu. Iya, nggak boleh. Ntar ini mah belum tuntas. Belum Belum. pintar. Udah dikasih kemarin saya. Ya udah kasih saya. Hadiah dari presiden. Masya Allah. Sutra. Nih 513. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an labsil harir. Pakai sutra. Illa maudhi'a isba'ain au salas au arba. Kecuali apa maksudnya ini? 2 jari. Sebatas 2 jari atau 3 atau 4. Muttafaqun alaih. Artinya sedikit. Kita terus 14. 5:13 nggak ada catatan kaki. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibni Auf wa Zubair fi qamisil harir. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi sutra itu kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya raya. Dia yang kemudian dipuji dalam Al-Quran karena mendermakan semua kekayaannya untuk biaya perang Badar. Ya, kaya dia. Maka dipuji dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Itu dia terus. Fi qamisil harir, fi safar, kalau bepergian. Min hakkah kanat bihima. Muttafaqun alaih. Pak, coba ini. 5:14 catatan kakinya, Pak. Hakkah itu apa itu? Qauluhu fis safar, waktu perang. Lil ghazwah. Min hakkah aili ajliha wa hiya bikasril ha hikkah wa tasdid. Coba bawah lagi. Hikkah wa tasdidil kaf ya hikkah. Nau minal jarab, kos kaki. Hikkah. Fi riwayah annahuma syukran. Syakau al kummal farakhasa lahuma. Fala'allal hikkah hasalat minal qumli. Wa inna marakhasa lahuma li'annal harir li'ajli nu'umatihi yukhaffifu dararal hikkah wal jarab wal kummal
la yatamasaku fihi illal qalil. Nah, keduanya jadi hikah jarab kaos kaki annahuma keduanya syakau al kumal. Kumal itu kutu, semut. Ya, kalau pakai kaos kaki yang biasa itu semut nempel. Kalau sutra licin. Fala'allal hikah hasalat minal kumal. Dan hikah itu bisa jadi ini kumal, kutu ya, kutu. Kan ada itu di azab yang diturunkan oleh Allah berupa kutu di zaman Nabi siapa gitu, kumal. Kutu. Saya ulangi. Wala'allal hikah hasalat minal kumli. Bisa jadi hikah itu terbuat dari kumel. Artinya apa? Kain yang dihasilkan oleh kumel. Wa inna marakhasalahuma li'annal harir li'ajli nu'umatihi. Rasulullah meringankan, memberikan dispensasi kepada keduanya karena sutra halus, licin. Yukhaffifu dararal hikkah. Dia bisa meringankan ancaman kaos kaki. Wal jaram. Sama kaos kaki juga. Wal kumal la yatamasaku fihi illa qalilan. Dan kumal tidak nempel. Kutu tidak nempel kecuali sedikit. Iya, kembali ke teks. Kisarannya masih tentang harir, yaitu sutra. Rasulullah memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf serta Zubair pada waktu safar peperangan. Karena ada gangguan kutu kalau nggak pakai itu. Kita nggak perlu detail gangguannya. Yang penting ada asbab yang membahayakan diri. Konsentrasi, menghilangkan konsentrasi, apalagi dalam konteks perang. Maka pada situasi dan kondisi seperti itu, bisa jadi diringankan, dibolehkan memakai sutra. Mana dia? 5:15, Pak. Ini dia. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qullah sayra fa kharajtu fiha fa ra'aytul ghadab fi wajhi fa syafaqtuha baina nisa'i fa syafaqtuha baina nisa'i. Iya, muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kasanin Nabi, yakni Nabi memakaikanku hullah perhiasan. Sayro, entah apa ini pakaiannya. Fakharajtu fiha. Pakai itu aku keluar. Fiha yakni memakai perhiasan itu. Fara'aitul ghadab fi wajhihi. Aku lihat marah. Raut muka marah di wajahnya. Fasyafaqtuha baina nisa'i. Fasyaqaqtuha. Salah baca. Syaqaqtuha baina nisa'i. Terus aku robek di depan
istri-istriku. Lalu ini menunjukkan banyak istrinya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Coba Pak kita lihat catatan kaki. 5:15. Bob ada yang, nah ini. Kasani ay albasani, yakni a'tani. Nabi memberi kepada Ali pakaian perhiasan. Hullah bidom fatashdid. Ay tauban jadidan, baju baru. Wala yutlaku illa idza kana izaran waridaan. Hullah, baju baru, tak disebut hullah kecuali maksudnya adalah kain dan selendang. Satiran li jami'il badan, yang menutupi semua badan. Sayra bin nasbi sifat lil hullah. Au bil jar li kauniha mudhafah ilaiha al hullah. Wa hiya bi kasri sin, berarti sir, wa fathil ya siaro. Apa itu kisah au burdah? Oh iya, selendang. Fiha khutut, ada garis-garis, au yukhalituha harir, ada benang-benang yang terbuat dari sutra. Fakharantu fiha ay labisan iyaha, maka aku keluar menggunakan selendang tadi. Fara'aitul ghadab fi wajhihi, aku melihat marah di wajahnya. Li'anna tilkal hulla kanat minal harir, sebab selendang tadi atau kain tadi terbuat dari sutra. Fasyaqaq tuha ay qata'tuha wa farraqtuha, iya aku robek, aku bagi-bagi bainan nisa'i, di kalangan istriku, istri-istriku. Ay niswah baiti, artinya istri-istri yang ada di rumahku. Kila hunna zaujatuhu wa ummuhu wa bintu ammihi Hamzah wa mra'a akhihi Akil. Oh, maksudnya bukan istri, perempuan. Yang pertama istrinya, ibunya, anak pamannya yaitu Hamzah, terus istri saudaranya si Akil. Wasmu kulli wahidatin minhunna Fatimah. Wasmu kulli wahidatin minhunna Fatimah, termasuk juga Fatimah. Jadi Ali pakai selendang dan kain, bukan sutra. Ada benang sutra berupa sulaman kah, berupa kombinasi kah, terus keluar. Nabi ngelihat agak marah karena itu mengandung sutra. Akhirnya dirobek, dibagi-bagi perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Iya. Berikutnya, ntar 5 berapa nih? Baru nih kesimpulan 16 ya. Wa an Nabi Musa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari maksudnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla zahabu wal harir li inasi ummati." Emas dan perak dihalalkan buat umatku yang perempuan. Wa hurrima ala zukuriha. Ini kesimpulan yang tadi. Ya usah bertanya-tanya. Emas, sutra halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Ya, bapak-bapak jangan pada pakai cincin emas. Oke, kita teruskan. 5:17. Wa an Imran ibni Hasim radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'mah ayyara asara nikmatihi alaihi. Nah, ini dia yang perbedaan pendapat. Dari Imran bin Hasin radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cinta suka apabila dia memberi nikmat kepada hambanya. Mana sukanya? Dia melihat asar pengaruh nikmatnya alaihi. Bapak Ibu, Pak Jamal dikasih mobil. Itu yang ngasih senang kalau dipakai. Ya, terus ngasih sarung. Senang yang ngasih. Tuh, kata Nabi Allah begitu. Udah mulai nih hadis-hadisnya mengarah kepada munculnya perbedaan pendapat terkait sutra emas, sutra bagi laki-laki. Kita ulangi baca. Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'mah ayyara asara ni'matihi 'alaihi. Babnya pakaian. Allah senang dia memberi nikmat kepada hambanya. Senangnya apa? Kalau dia melihat bekasnya. Melihat bekasnya babnya adalah dipakai, pakaian, maka dipakai. Kayak tadi. Kasih mobil jangan dijual Pak Jamal. Jual lagi. Kasih ongkos pergi haji. Berangkat haji. Jangan anu dulu. Ini dulu, itu dulu. Gue senang. Itu contoh. Mau ngasih apa? Peci. Ngasih apa? Baju. Pakai. Oh iya. Itu yang dari saya. Senang yang ngasih. Oke. Pak, barangkali ada catatan kaki, Pak. 5, 16, 17. Wah, nggak ada. 5, 18. Kembali ke teks, Pak. 5, 18. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an labsil qassi wal muasfari. Muasfar. Nah, ini baru dilihat nih. Qassi itu apa artinya ya? Di catatan kaki kali Pak ada. Ini dia. Qassi bi fathil qaf wa tasydid sin. Qassi al maksurah ba'daha ya nisbah. Mansub ilal qas maudi min bilad Misra ala sahil bahri qariban minat apa ini Tunis kali ya, Tunis kali ya. Qassi adalah pakaian yang dihubungkan kepada daerah Qas, sebuah daerah di Mesir, di pinggir pantai dekat Tunis. Wallahu a'lam. Wahia siap mudalla'ah bil harir kanat tu'malu bil qas. Pakaian yang dikombinasikan dengan sutra dibuat di Qas, daerah tadi Mesir. Wakila innaha mansubah ilal qaz. Ada juga yang berpendapat itu bukan sin tapi zai, dihubungkan ke satu daerah namanya Qaz. Wa huwa radiul harir, yaitu harir KW ya. Harir sutra KW, radi yang kurang bagus. Fa'ubdilatiz zai sinan. Zai diganti sin liqurbi makhrajihima. Ya, tadinya Qaz. Terus jadi Qas. Ya, nama daerah. Wal mu'asfar bisiqat ismil maf'ul minar rubai wa huwal masbung bil asfar. Baju yang dicelup asfar, diwantek
zaman dulu. Masbuk, dicelup. Bil asfar, dengan ada minyak, namanya minyak asfar. Ya, semacam pewarna. Yuqalu lahu bil hindiyah, apa itu? Kasanbah. Kalau pakai bahasa India, kasanbah. Walau nuha bainal humra wa sufrah. Warnanya antara merah dan kuning. Yalbasuhu kahanatul hanadik. Digunakan, dipakai oleh dukun-dukun Hindu. Wanisa. Apa ini? Wanansakahum ya fi biladina al-Hind. Nansa itu bagaimana? Nun. Nansa kahum fi biladina al-Hind. Nggak tahu nih nansa kahum. Teruskan dulu. Wala'alla dzalika kana min siyabil kahana. Itu tidak boleh karena itu pakaian para dukun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara hadza huwa sababul man'i. Inilah yang membuat dilarang yang pakai warna ini. Kita juga dukun-dukun pada punya busana-busana khusus. Apalagi tukang dukun yang itu tuh, yang ilmu hitam. Rambutnya harus gondrong, bajunya harus hitam-hitam. Ada ikat kepala, di kepala, ada di pinggang. Kurang lebih begitu. Maka kemudian dilarang. Bisa jadi ada hubungannya dengan hadis yang lain, itu menyerupai. Mantasabaha biqaumin, dari soal warna dan bentuk. Jadi kemudian yang sebelumnya harir karena ada unsur apa namanya, sutra. Kembali ke teks Pak. 5:19. Heeh, 18 sudah. Nih 19. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, Ro'a alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam saubain mu'asfarain. Nabi melihat di badanku ada dua baju mu'asfarain yang diberi warna musfur, mu'asfarain. Makalah, apa ini? Ummuka amarat kabihaza. Kamu disuruh pakai ini sama ibumu ya? Gitu. Menunjukkan Nabi marah. Bisa jadi sebenarnya pakaian ibunya perempuan terus dia pakai. Maka pertanyaannya Nabi nadanya ditangkap nggak suka, marah. Di mana letak marahnya? Baju yang muasfar diberi warnanya menyerupai warna dukun, baju dukun pada waktu itu. Kita sekarang gitu juga. Bukan cuma warna, potongan. Ada potongan rahim. Ada itu. Itu sedikit yang memunculkan kesan psikologis. 5:20 wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Asma putri Abu Bakar. Annaha akhrajat jubbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluarkan jubah Rasulullah makfufatul jaib wal kamain wal farjain bidibaj. Makfufah tertutup tersulam. Apanya? Kantong. Kamain lengan, tangan kalau nggak salah ya.
Nanti kita lihat di catatan kan. Wal farjain. Nah, ini saya nggak tahu. Tertutup apa? Sutra di baj. Rawahu Abu Daud. Wa asluhu fi Muslim wa zada kanat 'inda Aisyah radhiyallahu taala anha hatta qabadat. Faqabattuha. Itu dalam riwayat lain ada di rumah Aisyah, di tangan Aisyah dia pegang. Kemudian aku yang pegang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Nabi selalu pakai. Panahnu nagsiluha lil marbo. Kami cuci buat orang sakit. Nastasfi biha. Kami berharap sembuh dengan menggunakan jubah tadi. Wazad al-Bukhari fil adabil mufrad wa kana yalbasuha lil waqdi wal jum'ah. Lil wafdi wal jum'ah. Dalam riwayat Imam Bukhari pada bukunya Al-Adabul Mufrad itu dipakai oleh Nabi lil wafdi untuk memenuhi undangan dan sholat Jumat. Boleh Pak, kita lihat nih. Dari 8.19. Ini dia nih. Qauluhu ra'a alayya bitasdidil ya harfu jar ma'am ya'il mutakallim al majrur. Ummuka imra'at ummuka amaratka bisighatil ghaibah minal minal amr. Qalahu taglizan wa izharan li syiddati karahatihi. Itu dikatakan Nabi kepada Ali, apa ibumu ya yang nyuruh? Itu menunjukkan kerasnya marahnya Nabi, tak sukanya. Wa huwa dalil ala hurmatil mu'asfar lirijal. Ini menunjukkan haramnya laki-laki menggunakan baju yang diberi warna khusus. Warnanya bukan alat pakai warna, pakai benang-benang, pakai apa namanya benang tertentu itu. Benangnya yang berwarna, bukan dicelup. Nah, itu namanya mu'asfar. 520 qauluhu makfufah bin nasbihal. Wal makfuf minas saub makana fi atrafihi wa jawanibihi alam min saubin akhar. Makfuf asalnya ditutup. Ya, makfuf. Makfuf minas saubi, baju yang makfuf artinya yang ujungnya atau sisi-sisi tertentunya ada tanda, ada apa? Sulaman, ada tambelan, ada sambungan dari baju lain. Kita kan sekarang keren tuh baju umpamanya pria, sebelah lain, sebelahnya merah, sebelah badan putih, mudahlah dipahami. Bukan soal beda-bedanya, tapi bahannya. Ya. Al-jaib bi fathis fasukun asyak alladhi yakunu haulal unuq fil qamis. Kita apabila dengar kata jaib, kantong. Kantongnya bukan kantong dalam, kantong luar. Ini juga begitu, tapi bukan seperti pada baju-baju kita di dada. Justru adanya di dekat leher, sekitar leher, fil qamis di dalam pada gamis dan yang serupa. Wal kammain wal kummain bidammil kaf wa tasdidil mim. Tasniyatul kum wa huwa madkhalul yad
wa makhrajuha fil qamis. Lubang tangan kum. Baju ada tangannya. Mau tangan pendek, mau tangan panjang. Ada lagi yang nggak ada tangannya, ada rompi. Wal farjain bi fathin fasukun. Tasniyatul farj wa huwa fil asli syaqqus saub alladhi yakunu ala sadr yabtadi'u min 'indin. Oh, ini baterainya habis sebentar. Ya, jadi ada yang bolongan. Robek, bolong, terus ditambel. Tambelannya dari unsur sutra atau yang terlalang. Seperti karena diberi warna dengan benang-benang mengandung sutra. Tuh. Yabtadi min indin nahri, yang berawal bolongan itu. Yang kemudian ditambal jadi rapat. Cuma tambelannya pakai bahan yang ada apa itu unsur usfur tadi. Nahar leher. Warubama yantahi ila zail, sampai ke bawah. Utlika alat torofain alladain yaltakian ala sadar. Iya. Ke dada. Bid huwa maghaladu minal harir. Ya, apa namanya, sutra yang agak kasar itu dibalik. Kalimat farisiyah uribat. Ini kata-kata Persia diarabkan. Hatta qabattu bitta lil majhul. Bukan, salah baca. Hatta kubidot bil bina lil majhul. Aitu wufiyat wa matat. Sampai meninggal. Wa qabattuha ay akhaltu tilkal jubbah. Terus bajunya, nabinya meninggal, bajunya aku ambil. Untuk apa? Nastasfi biha bisighatil mutakallim al mabni lil ma'lum. Agar kami bisa gunakan untuk mengobati orang sakit. Wa fi nuskhah yustashfa bil bina'il majhul. Pada redaksi lain yustashfa, digunakan untuk berobat. Maka itu kalau lagi demam gitu. Yatlubu syita bi barakatiha, syifa bi barakatiha, untuk mengalah berkah, sembuh. Li ajli mula masatiha jasadan nabi, karena diyakini pakai baju nabi berarti nempel ke badan nabi. Lil wafdi bit fathil wawi wa sukunil fa jama'atul kiram tazhabu ila amir au kerim. Lil wafdi, untuk pergi ke kelompok orang-orang terhormat, mulia. Maksudnya kita besok sama-sama ya ke itu, ke Habib Rizik, itu namanya wafada. Ya, maka wafada juga artinya utusan. Al-wufud, utusan. Wa fil hadis nadbun ila ittikhaziz zinah lil majami. Dalam hadis lain diterangkan bahwa berhias untuk datang ke perkumpulan itu sunnah. Kondangan dulu ya. Pakai cakep-cakep. Ya, ada batik nggak pernah dipakai, kondangan mau dipakai. Ya, cuma ada kerudung nggak pernah dipakai, kondangan. Ya itu mah sunnah, bagus. Pak, di bawahnya ada lagi nggak? Dalam majami. Ada. Wal wufud, iya, datang ke tempat-tempat orang mulia. Wasyarh limakna rukhsah arba asabi minal harir. Wasyarroha, syarroha, boleh alam nasrah, syarroha, menjelaskan limakna rukhsah, maksud rukhsah dibolehkan, dimaafkan, selebar 4 jari. Dikit unsur harirnya boleh.
unsur apa namanya, sutranya boleh. Ay yakunu arba asabi, yaitu 4 jari fil ard, lebar. Amma fitul fayakunu hasbat tadwin itu kam kumain wal jub watulul farjain. Adapun panjangnya sesuai dengan dengan apa namanya, lubang kantong, atau panjangnya belahan dada. Itu yang dimaksud farjain. Dari leher, karena kita biasa juga tuh ibu-ibu kancing gitu. Umpamanya di bapak-bapak juga pakai gamis. Ya, gamis biasa kancingnya cuma 2. Apalagi kalau khutbah Jumat itu 2. Nah, itu dari mulai leher sampai bawahan, umpamanya dalam rangka menghias, boleh. Tapi jangan lebar-lebar, cuma 4 jari. Adapun panjangnya disesuaikan. Mau sampai di mana? Kesimpulan hadis yang kesekian tadi, bagi perempuan sutra emas halal, boleh. Bukan boleh dimakan, boleh dipakai. Kan babnya pakaian. Bagi laki-laki haram. Kecuali dikit. Ada campuran sutra. Gitu. Pak, coba kita kembali ke teks, Pak. 519, 520 sudah ya? Iya. Berarti 521, Pak. 521 kali. Ada. Oh iya, iya. Masya Allah. Sutra. Ayo. Baru kemudian yang ada dalam fikih Tanya modern. dulu, Ustaz. Oh, Nah, silakan. Silakan, iya. jadi kesimpulannya sutra itu tidak dibolehkan ya untuk laki-laki. Hmm. Ah, Itu tadi yang kita baca. Tapi kemudian ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tinggal posisi fikih kita di mana gitu. Satu. Apa alasannya bolehkan? Itu Al-Quran. Apalagi tadi ada hadis juga yang menjadi apa namanya, sejalan dengan Al-Quran yang membolehkan. Saya lihat hadisnya ya, Al-Qur'annya ini. Bentar. Man harrama zinatallah. Oke. Man harrama, nih dia nih. Al-A'raf 32. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Katakan ya Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hambanya? Tuh. Gak ada yang mengharamkan. Wattayyibat minar rizki, rizki yang baik-baik. Qul hiya lilladzina amanu. Semua itu buat orang beriman. Fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Ya, nanti kalau di hari kiamat, maksudnya di surga, boleh khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Kadzalika nufasilul ayat ya qaumi ya'lamun. Hadis yang tadi yang disebut seirama dengan ayat ini, yaitu Nabi bersabda, Allah senang sekali melihat nikmat yang diberikan olehnya kepada hambanya, dia lihat dipakai. Oh gitu. Sementara yang mengharamkan, banyak hadis yang barangkali kita belum ketemu pertemuan berikutnya. Suatu ketika Nabi melihat
seseorang sahabat laki-laki pakai cincin emas. Lalu dia berkata, apakah engkau tega gitu memakai emas? Itu bagian dari percikan neraka. Ya, itu kan bahasa kiasan. Artinya tak suka dan apa namanya nggak boleh. Nah, umumnya di Indonesia sutra. Pak Quraisy Shihab pakai sutra bajunya. Yang lain juga pakai sutra. Ya, bagi laki-laki. Emas. Dulu kasus ini ditemukan ada dosen pakai emas. Cincin emas. Nah, rupanya itu dia membuka argumentasi. Qul man harrama zinatallah allati ukhrijat wallati akhraja li ibadihi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain. Surat Al-A'raf ayat berapa, Ustaz? Ayat berapa nih? 32. 32 ya. Iya. Tapi kalau emas itu kan keharamannya, kalau berpendapat yang haram tadi hanya buat laki-laki aja saja. Iya. Kalau emas untuk yang mengatakan haram. Namun kalau untuk sutra itu keharaman yang mengatakan haram tadi untuk laki-laki dan perempuan itu. Enggak, perempuan mah halal. Sutra maksudnya ya. Perempuan mah boleh. Iya, iya, sutra. Oh, jadi yang Jadi dimaksud itu itu aneh itu. Nggak bisa dipisahkan terkait hukumnya. Sutra sama emas. sama berarti kan? Hukumnya Sama. emas untuk perempuan nggak apa-apa, Bu Rina. Nggak apa-apa. Jadi Bu Rina kalau menenun sutra silakan. Sutra juga nggak Nah, apa-apa kan? Ya kan nggak saya apa-apa ditanyakan kok. tadi. Nggak apa-apa. Perempuan nggak apa-apa. Ya. Ntar kalau udah ngasih dipakai. Ya, nanti dikasih di itu sutranya dari Demak ntar dikasih. Amin. Nggak ada yang Dari ngasih, Dari beli Bu sendiri Raisa juga. nanti Nggak kalau dari beli. dari Cirebon, Cirebon. Amin, amin. tapi di balik keharamannya itu apa gimana Ustaz? Bisa diungkap atau bagaimana kita hanya terima aja gitu Ustaz? Iya, alasannya apa, Ustaz? Alasan yang gimana yang bisa kenapa? Itu tadi hadis Nabi. Dia menyebutnya bagian dari neraka. Tuh, itu kan apa namanya? eh, bahasa bahasa kiasan. Gitu. Bahkan tadi bukan sutra murni saja. Sutra yang bentuknya model sulaman, tambelan. Kalau itu memang unsur sutra, maka termasuk yang tidak boleh. Bagi posisi fikihnya, yang posisi fikihnya yaitu haram, tidak boleh. Iya. Ya kalau aja deh kalau gitu. Kalau ada yang kirim, nanti saya pakai. Nah, baru kemudian pernah ada yang mengatakan juga, sutra yang umumnya kita itu bukan sutra itu. Bukan itu Ustaz. Bukan yang Itu mah sutra KW-KW gitu soalnya. BHS yang dari BHS itu bukan. Iya, BHS mah memang sutra lema itu. Ada yang dia mengklaim Gajah duduk. kalau belajar itu nggak punya. Kalau Ada. kalau BHS merek BHS itu Iya kain. ya sarung yang mengklaim Aduh. sutra gitu. Bukan Samarinda, sutra. Ada lagi gebeng awal. Ada lagi yang itu botol, cap botol. Nah, orang-orang Bugis itu kainnya kain Bugis anu banget itu mahal. Ya, makanya. Iya. Itu KW itu Iya. namanya. Gitu. Ada yang bilang saya kan bukan ahli sutra, saya mah nggak pernah pakai. Saya nggak jadi saya kirimin kalau gitu. Kalau posisi fikihnya nggak boleh. Kirim sana ke Saya kirimin percuma aja Singapura. kalau posisinya nggak boleh. Benar sih. Iya. Jadi sebagai informasi begitu persoalan fikih terkait dengan pakaian. Maka disebut sutra.
disebut emas. Emas. Ya, kecuali emas Jamal. Nah, itu mah boleh deh dipakai. Dipakai bajak, dipakai Gimana? emas Ya, Jamal. pakai bat. Batik sutra. Ada ya, Bu ya? Ada banyak, banyak. Mahal. Gitu. Iya. Tuh, Sekarang udah nggak bisa modelnya disetrika dong bukan kalau gitu. sutra lagi. Iya, sutra emas. Ya. Nah, saya dulu pernah bertanya terkait emas bagi laki-laki. Sekarang itu ngetrennya emas putih. Nah, Ya dah. gimana tuh? Iya, Mas Pur. Saya tanya sama temen yang S1, S2, S3 di Jepang. Dan dia memang bidangnya, bidang logam gitu. Nah, saya dapat jawaban. Emas putih itu emas. Bukan. Itu bukan emas. Itu platina. Dan memang dia nggak berkarat. Makanya itu yang dipakai buat ngegit kaki patah Pak Jamal. Itu nggak berkarat di dalam itu ya. Bukan emas. Tapi di pasaran itu disebutnya emas putih. Nggak tahu udah mana yang benar. Sekarang trennya begitu. Orang nikahan ya. Nanti kalau itu ada yang nikah jangan pakai emas putih. Dan dia nyebutnya logam mulia ya. Antam, logam mulia. Mulia. Udah, oh, masa dipalsu. Pertalite yang dikata Pertamax hancur Indonesia gara-gara Mulyono. Hah? Sekarang dia si mantan dirut Pertamina udah buka suara nyanyi lebih yang masuk ke kantongnya itu dari Pertamina 1.000 triliun. Coba gila. Yang gantiin sama dan Sibangun. Udah begitu terang jelas. Ya, ditangkap-tangkap. Nangkep polisi. Kapolrinya ya ternak. Ya, kita sabar aja. Tunggu. Nanti Allah pada saatnya dia campur tangan. Ya, Pak Jamal ada rambut sutra. Saya ada Tawa Sutra adanya. Rambut sutra. Tawa Sutra sama Tahu Sutra. Nah, tahu sutra Ah, ada. ada juga alam sutra itu Nah, di ya itu tuh BSD. namanya. Baik, ya, silakan Bu Rina ada yang mau disampaikan. Enggak. Ini kemana nih? Bu Roisa. Bu Orang lagi Ulia mana Bu Roisa? nenun sutra. Udah berangkat, Ustaz. Umroh, Ya Kemana? ampun. Ya. Demak. Ke umroh. Demak. Enggak umroh. Umroh. Iya. Umroh. Iya. Oh, subhanallah. Iya, iya. Ngajak-ngajak umrah. Doanya, Masya Ustaz. Allah, Iya, lagi Bu Rina. sedang padet-padetnya di atas di bawah padet. Nggak Baru bisa di bergerak. Nabawi. Nabawi dulu tapi Madinah. Madinah dulu ya. Oh, Iya. Mbak Ulia nggak nanti. ikut. Enggak, Bu. Pantesan kemarin ngobrol-ngobrol. Kalian mau Iya, berangkat. iya. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat, selamat. Amin. Terima kasih, Ustaz. Iya. Mm-mm. Cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Kalau tidak ada bisa kita sempurnakan. Mudah-mudahan Iya. Jangan lupa tahu sutranya ya dikirim itu mah nggak apa-apa. wah, tenang aja. Saya kirim ntar. Sampai rumah jadi bubur. Iya benar. Apalagi nggak pakai pengawet. Nah, Ya silakan Pak Jamal.
Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Ya asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah, anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaha wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron.